Setelah itu Liu Xiang memerintahkan untuk mengumpulkan prajurit menembus ke klan iblis. Dikarenakan nampaknya formasi iblis surgawi berhasil longgar karena dihancurkan oleh Chuyun dari serangan kepada Supreme Emperor Yinho. Sementara itu Yao Zai dan Nona Bing memimpin para prajurit untuk menyerang kepada para makhluk yang dibuat dari formasi iblis surgawi. Kembali kepada Chuyun yang membuat portal agar klan sapi dan klan kera kembali ke tempatnya masing-masing. Manusia sapi dan manusia kera juga masuk untuk kembali ke klannya. Akan tetapi ketika Chuyun akan masuk ke dalam portalnya juga, muncullah tubuh Dharma Supreme Emperor Yinho. Ia akan menyerang dan tidak akan membiarkan Chuyun melarikan diri. Supreme Emperor Yinho meremehkan kekuatan ruang Chuyun yang tidak sebanding dengan kekuatan bintangnya. Yinho terus menyerang kepada Chuyun. Chuyun terus menghindar hingga masuk ke dalam portal dan tiba di sebuah gurun. Supreme Emperor Yinho berhasil mengikuti Chuyun. Chuyun diserang oleh kekuatan Supreme Emperor Yinho. Supreme Emperor Yinho menyerap kekuatan jiwa Chuyun sehingga masuk ke dalam lautan kesadaran. Di dalam sebuah domain salju itu Chuyun tidak akan bisa melarikan diri. Di sisi lainnya, di kota, prajurit kuda memberitahukan bahwa prefektur timur yang adalah kota Aoki City sudah dipulihkan. Para warga mengatakan bahwa Chuyun merupakan seorang penyelamat. Sementara itu, Chuyun yang ada di domain salju, ia mengatakan, nampaknya para warga sudah mulai merayakan kebebasan dari kota-kota itu. Kata Chuyun, setidaknya kemenangan umat manusia sudah terjadi. Terlihat Chuyun membeku di sana bersama dengan orang-orang yang sebelumnya sudah membeku juga. Sementara itu tubuh asli Chuyun terkubur di dalam pasir di dalam gurun itu. Berpindah di keluarga kerajaan Dacu, prajurit melaporkan bahwa Chuyun tidak bisa ditemukan. Disebabkan Chuyun waktu itu berjuang sendiri melawan Kaisar Yingho. Dan nampaknya Chuyun melakukan pengorbanan. Namun Nona Yeling dan teman-teman Chuyun tidak percaya. Mereka menduga itu merupakan pesan palsu dari klan iblis. Hingga akhirnya mereka pun punya sebuah ide untuk menggunakan monumen batu yang ditinggalkan oleh leluhur Chuyun. Mereka akan menggunakan monumen batu itu untuk menemukan jejak jiwa dari Chuyun. Dongfang dan para guru besar lainnya menyuntikkan kekuatan mereka kepada monumen batu. Tapi setelah melakukannya, ternyata tetap tidak bisa menemukan jejak jiwa dari Chuyun. Sementara itu di klan iblis, Baitian terkejut mendengar dari ayahnya yang adalah Supreme Emperor Yinho bahwa Chuyun telah meninggoy. Sementara itu berpindah kepada Yafuyaksin yang mengatakan bahwa mereka mengecek keadaan Nona Landro yang punya bayangan laba-laba. Mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada Nona Landro ini. Mereka berdua juga bingung tentang kabar dari Chuyun yang sampai saat ini belum mengetahuinya. Setelah hal tersebut diperlihatkanlah Dongfang dan para guru besar lainnya bersama teman-teman Chuyun. Nampaknya akan melakukan pemakaman atau sebuah peringatan untuk mengenang Chuyun dan juga mengenang jasa dari Chuyun. Karena Chuyun telah banyak berjasa bagi umat manusia dan juga yang menyumbangkan paling banyak untuk persediaan bekal di garis depan. Dan Chuyun merupakan pahlawan besar umat manusia. Dan Chuyun juga menyelamatkan orang-orang yang di dalam air dan juga api. Para warga bertekad untuk membalaskan dendam Chuyun kepada Supreme Emperor Yinho yang telah mereka anggap menghabisi Chuyun. Nona Bing juga mengatakan apakah Chuyun mendengar para warga mengatakan bahwa akan membalaskan dendam Chuyun. Yang pastinya teman-teman Chuyun juga akan membalaskan dendam dari Chuyun. Berpindah di dalam istana istrinya Chuyun yang adalah Nona Huayan. Nona Huayan sudah mengetahui keberadaan dari Chuyun. Ia pun menunjukkannya lewat token yang ternyata Chuyun ada di tumpukan gurun pasir.
Teman-teman Chuyun menanyakan bagaimana caranya Nona Huayan bisa mengetahuinya. Nona Huayan menceritakan bahwa sebelumnya ia mengambil darah dari putra Chuyun yang adalah Cuking. Cuking bilang kepada ibunya bahwa Chuyun itu sudah meninggoy. Tapi ibunya yakin bahwa Chuyun itu belum meninggoy. Nona Huayan mengatakan bahwa Chuyun terjebak di dalam gurun di pedalaman klan iblis. 那么久都没找到，什么我都可以给你，只是为了 Dan siapa yang akan membawa Chuyun kembali ke sini? Tiba-tiba saja muncul Liu Xiang di sana yang mengatakan, ialah yang akan membawa Chuyun kembali ke sini. Teman-teman Chuyun bertanya-tanya mengapa Liu Xiang meninggalkan garis depan. Karena Liu Xiang merupakan komandan garis depan. Kata Liu Xiang, tenang saja karena ia meninggalkan patung esnya yang hebat di garis depan. Guman mengingatkan kepada Liu Xiang bahwa itu berbahaya di pedalaman klan iblis. Lebih baik ia saja yang pergi. Ia juga bersedia untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Chuyun. Semua teman Chuyun juga pastinya bersedia untuk melakukannya. Meski begitu, Liu Xiang yang akan tetap menyelamatkan Chuyun. Karena mau bagaimanapun juga, Chuyun adalah harapan untuk umat manusia. Ia harus membawa Chuyun kembali dengan selamat ke sini. Sementara itu, diperlihatkanlah seekor ular piton besar. Ia pun mementalkan seseorang. Ia mengatakan bahwa gadis kecil dari orang itu benar-benar datang ke pusat klan iblisnya untuk mencuri harta karun. Ternyata orang yang dipentalkan itu adalah Qian Yu. Namun Sui Qian Yu marah. Ia mengatakan agar berhentilah bicara omong kosong dan bertarunglah jika ular itu mau. Dikarenakan Qian Yu akan terus maju. Kemudian Qian Yu akan menyerang kembali. Akan tetapi ular piton itu sudah tahu dan bersiaga. Terjadilah bentrokan kekuatan yang hebat di antara mereka berdua sampai menghancurkan area di belakang. Terlihat Qian Yu sepertinya tepar dan tidak berdaya karena benturan kekuatan dengan ular besar tersebut. Ternyata Qian Yu datang ke sini untuk mencari di manakah Chuyun berada. Karena memang berada di area gurun pusat klan iblis ini. Qian Yu nampaknya tidak akan menyerah. Ular biru mengatakan ia pikir nampaknya Qian Yu akan tinggal selamanya di gurun pasir ini. Ular biru menyerang kembali dengan semburan dari mulutnya yang berhasil mementalkan Qian Yu cukup jauh. Namun ternyata tepat di samping Qian Yu setelah ia terpental ada Chuyun di sebelahnya yang terkapar. Terlihat Qian Yu dan Chuyun dilindungi oleh kekuatan waktu dari Chuyun, yang sebenarnya Chuyun tidak sadar. Kemudian tiba-tiba saja terjadi suatu ledakan kekuatan yang membuat Qian Yu masuk ke dalam alam kesadaran Chuyun. Di alam kesadaran itu, Qian Yu melihat wujud Supreme Emperor Chuyun yang terperangkap dalam lonceng kuning. Qian Yu yang melihat itu mengatakan terakhir kali ia melihat Chuyun seperti ini adalah 200 tahun yang lalu. Qian Yu sangat senang karena akhirnya ia bisa menemukan Chuyun. Lantas Qian Yu masuk ke dalam area salju yang di situ jiwa Chuyun membeku karena ulah dari Supreme Emperor Ying Ho. Qian Yu tahu bahwa sebenarnya hanya Supreme Emperor yang bisa mengintip dan masuk ke dalam lautan jiwa ini yang panjang. Diberitahu oleh ular biru di sana bahwa ini merupakan tempat waktu dari Kaisar Ying Ho. Tidak lama setelah mengatakan itu, ular biru itu pun menjadi beku. Qian Yu juga mengetahui bahwa di tempat ini aliran kekuatan 10 kali lebih cepat. Ketika itu Qian Yu melihat Chuyun yang membeku dan ia pun mencoba untuk menyelamatkannya. Kemudian Qian Yu mengingat di masa lalu ketika Chuyun mengatakan kepadanya bahwa Chuyun melihat tekad Qian Yu yang kuat untuk berlatih. Chuyun pun menawarkan agar Qian Yu menjadi muridnya yang ketujuh. Setelah itu terlihat Qian Yu merenung dan mengatakan bahwa Chuyun sudah meninggalkan benua roh sejati selama 3 tahun. Ia pun berharap bahwa Chuyun baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba saja portal waktu pun muncul kembali. Qian Yu langsung masuk karena tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ia menaiki tangga dan menghadapi badai luar angkasa. Yang akhirnya ia pun tiba di kota Nanming. Di sana ia menanyakan kepada 2 manusia, yakni harimau dan juga kadal, apakah mengenal yang ia perlihatkan yang adalah poster dari Chuyun. Manusia harimau bilang ia tidak mengenalnya. Tapi kata manusia kadal, bukankah gambar di poster itu mirip dengan kapten dari tim Liu Yun yang adalah Chuyun itu sendiri? 回战队竟然击3年前，他叫楚行云。多了去了，
Setelah Qianyu pergi dari sana, tim dari Chuyun pun muncul yang di situ juga ada Liu Xiang. Kembali kepada Qianyu yang kedatangan suku iblis yang menyelinap masuk dari garis depan. Qianyu tampaknya akan menghadapi mereka. Qianyu pun melawan mereka bertiga para iblis yang berbentuk binatang. Untungnya saja saat itu pasukan penembak serigala muncul untuk mengalahkan klan iblis tersebut. 过来了！别跑！ Sementara itu kembali kepada Chuyun yang kala itu ditanya oleh Bu Fan, mengapa Chuyun tidak menerima sorak-sorai dari rakyat? Kata Chuyun bahwa para prajuritlah yang siap menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa. Ia hanya berperan kecil dan tidak ada apa-apanya. Ketika Qianyu ada di dekat kereta kuda Chuyun, ia pun melihat poster Chuyun yang merupakan komandan pasukan penembak serigala. Qianyu mencoba mengejar kereta kuda yang di sana ada Chuyun yang sudah sangat jauh. Sementara diperlihatkanlah di klan iblis dikatakan oleh salah satu iblis bahwa ketika Supreme Emperor selamat dari bencana langit dan bumi, maka Supreme Emperor manusia akan memusnahkan klan iblis. Ternyata di situ juga ada Qianyu yang melawan para iblis. Qianyu bertekad ia harus bertahan hidup dan menemukan Chuyun. Namun tiba-tiba saat itu Chuyun wujud Supreme Emperor muncul dan menanyakan kepada salah satu iblis, di manakah batu kekacauan? Setelah mengetahuinya, Chuyun langsung pergi dari situ. Terlihat di sana Qianyu tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah hal itu diperlihatkanlah para prajurit bersama Qianyu sedang ada di api unggun. Para prajurit membicarakan bencana petir yang menandakan bahwa Supreme Emperor umat manusia telah tumbang. Dan nampaknya Chuyun telah menghilang tanpa jejak. Tapi Qianyu masih yakin bahwa Chuyun masih hidup dan ia harus menemukannya. Kembali ke lautan kesadaran yang panjang, di sana Qianyu yang dalam tekanan mencoba untuk menolong Chuyun yang membeku. Dikatakan oleh Chuyun tidak perlu karena mereka hanya bertemu sekali. Mengapa Qianyu berjuang untuknya? Namun Qianyu bilang bahwa Chuyunlah yang telah menyelamatkannya. Tapi Chuyun menyuruh Qianyu untuk pergi dari sini karena ini merupakan badai waktu. Bahkan jika Qianyu menghabiskan seluruh hidupnya, tidak akan bisa melewati badai waktu ini. Tapi Qianyu nampaknya tetap bersikeras. Chuyun pun mempertanyakan mengapa Qianyu mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Kata Qianyu karena ia telah menemukan Chuyun dan ia tidak akan melewatkan kesempatan ini. 1000 tahun akhirnya ia bisa menemukan Chuyun. Qianyu berhasil menyentuh Chuyun walaupun tubuhnya menjadi tua dan ia tidak menyesali hal ini. Chuyun pun menyelamatkan Qianyu karena Qianyu lah yang menyentuh lonceng di lautan Supreme Emperor-nya. Kemudian Chuyun pun bisa bangun lagi. Kemudian Chuyun gunakan tebasan pionisnya dan menemukan inilah kekuatan waktu. Yang hal itu membuat Qianyu menjadi muda kembali. Chuyun pun menggendong Qianyu untuk keluar dari sini. Namun di saat itu ada seorang ibu-ibu atau wanita yang melihat Chuyun dan Qianyu selamat. Dan ia mengatakan nampaknya masih ada orang yang selamat. Ternyata ibu-ibu itu membawa Chuyun dan Nona Qianyu ke dalam kereta kuda. Ibu itu juga menyebut bahwa Chuyun dan Qianyu adalah sepasang kekasih, seperti dirinya dan juga suaminya yang merupakan suami istri. Namun Qianyu mengatakan bahwa ia dan Chuyun tidak memiliki hubungan seperti itu. Qianyu hanya khawatir karena Chuyun jiwanya rusak dan ia khawatir akan terjadi sesuatu kepada Chuyun selama istirahat. Karena terlihat Chuyun beristirahat sambil memejamkan matanya. Namun ibu itu bilang Qianyu harus memegang tangan Chuyun sampai Chuyun terbangun kembali. Ibu itu justru mengira bahwa Qianyu dan Chuyun baru saja menjalani hubungan. Wajar sekali jika Qianyu malu untuk mengakuinya. Meski begitu, Qianyu bilang bahwa ia tidak seperti itu. Tapi kata ibu tersebut ia mengerti bahwa Qianyu sekarang dalam masa ambigu. Ibu itu pun akan mengajarkan kepada Qianyu dalam mengejar pria karena ia berpengalaman dalam hal ini. Ia pun akan menunjukkan caranya kepada Qianyu. Langkah pertama adalah cinta rahasia.
Kemudian ibu pun mulai untuk mengajarkannya dengan cara merayu suaminya sendiri. Namun ketika akan berciuman, ibu itu malah ditampar oleh suaminya. Ibu itu mengatakan ini merupakan teknik penggoda. Hal yang penting dari trik ini adalah tunjukkan cinta Qian Yu kepada Chuyun dengan matanya. Qian Yu justru malah menurut dan akan memakai trik itu untuk menggoda Chuyun. Chuyun bangun menyadari itu, ia pun menjauhkan mata Qian Yu dari matanya dan mengatakan, menutup mata dapat secara efektif meredakan kram kelopak mata. Namun tiba-tiba saja kereta kuda berhenti karena ada 3 orang yang akan mencegat mereka. 3 orang itu pun memperagakan seperti seorang perampok yang mengatakan bahwa untuk melindungi kedamaian di klan iblis. Dia, 防止世界被破坏。这是我的财产。 3 orang itu menyuruh agar yang ada di kereta kuda menyerahkan semua harta karun. Akhirnya Chuyun dan lainnya pun turun dan melihat 3 orang tersebut. Bosnya yang memakai penutup mata mengatakan Chuyun dan lainnya tampak kuat. Ia pun memarahi anak buahnya yang tidak mengatakan ini kepada bosnya. Bosnya yang memakai penutup mata menyuruh Chuyun untuk keluar karena ia menginginkan Chuyun. Namun Qian Yu dan lainnya menolak karena lebih baik menghadapi mereka lebih dulu. Hingga akhirnya Chuyun yang maju. Chuyun menahan serangan dari perampok itu hanya dengan 1 tangan. Chuyun berhasil menghancurkan pedangnya tersebut dan mementalkan orang itu. Bahkan Chuyun menduduki perampok itu karena ia ingin bersantai lebih dulu. Chuyun juga dengan mudah mengalahkan 2 bawahan dari bos mata 1. Bos mata 1 meminta maaf dan meminta agar Chuyun mengampuninya. Karena ini pertama kalinya ia merampok. Ia juga menawarkan ramuan ajaib sebagai kompensasi. Yang ramuan ajaib ini berusia 1000 tahun. Akhirnya Chuyun mengampuni bos mata 1. Dan Chuyun pun pergi bersama dengan yang lainnya. 侯云，我们第一次出来打劫不能，能帮你疗伤。 Setelah Chuyun pergi, bos mata 1 sangat kecewa karena ramuan ajaibnya telah ia berikan kepada Chuyun. Yang pada akhirnya bos mata 1 itu pun dipukuli oleh bawahannya sendiri karena bosnya tidak becus mengalahkan Chuyun. Kembali kepada Chuyun dan kawan-kawan yang bertemu dengan seorang tengkorak Supreme Emperor dari klan iblis. Tengkorak Supreme Emperor itu mengatakan bahwa Chuyun mengingatkannya kepada Supreme Emperor umat manusia yang telah menghabisinya, yang padahal itu adalah Chuyun sendiri. Kata tengkorak itu bahwa tingkat kultivasinya telah menurun, tetapi jiwanya ini tetaplah jiwa tingkat kaisar. Kemudian tengkorak Supreme Emperor itu pun memunculkan tengkorak besarnya. Tengkorak besar itu akan menyerang kepada kelompoknya Chuyun. Kemudian Chuyun dan Qian Yu pun bekerja sama untuk mengalahkan tengkorak besar. Chuyun nampaknya menyerang secara mental. Supreme Emperor tengkorak pun menyerang dengan kapak besarnya. 就是第一尊，你会再找。我不许你还。 Untungnya saja Chuyun menghalangi serangan tersebut. Kata Chuyun, kekuatan mental dari Supreme Emperor tengkorak telah banyak memulihkan kekuatannya. Selanjutnya Chuyun keluarkan kekuatan Phoenix Nanming untuk menyerang Supreme Emperor tengkorak. Supreme Emperor tengkorak terkejut karena itu merupakan api suci nirvana. Sementara itu Liu Xiang yang masih berada dalam perjalanan, ia mengatakan, tampaknya tempat ini tidak jauh dari tempat yang ia tuju. Sebelum ia menemukan Chuyun, Chuyun harus bertahan hidup dari gurun pasir yang ia kira Chuyun masih berada dalam pedalaman klan iblis. Namun saat itu ia melihat ledakan kekuatan. Ternyata itu adalah sisa jiwa dari Supreme Emperor tengkorak. Liu Xiang menggunakan kekuatan panahnya untuk menghabisi sisa jiwa tersebut. 留有一丝残魂。 第二章， Sementara itu ibu-ibu tersebut masih saja menunjukkan caranya kepada Qian Yu agar bisa mendapatkan Chuyun. Liu Xiang mengatakan bahwa ia dan Chuyun merupakan orang yang ditakdirkan bersama-sama. Apalagi mereka bisa bertemu satu sama lain di padang pasir. Chuyun pun berterima kasih karena Kuan Yu telah menyelamatkannya. Kalau tidak, ia mungkin akan mati di pedalaman klan iblis. Tapi Kuan Yu juga mengatakan jika bukan karena energi pedang dari Chuyun yang menyelamatkannya, ia juga pasti akan meninggal di gurun pasir. Chuyun pun mengatakan nampaknya Tuhan sudah menakdirkan mereka berdua untuk bertemu di gurun pasir. Chuyun yang mendeteksi kekuatan es dari Liu Xiang, ia pun mengetahui
bahwa sosok Liu Xiang itu tampak tidak asing baginya. Sepertinya ia sudah kenal dengan Liu Xiang sejak lama. Kuan Yu juga bertanya tentang dirinya menurut Chu Yun. Kata Chu Yun, ia merasakan dari Kuan Yu bahwa Kuan Yu adalah kawan yang dapat dipercaya bagi generasi muda. Tentunya jawaban itu membuat Kuan Yu menjadi kecewa karena Chu Yun masih menganggapnya sebagai teman, bukan sebagai orang yang spesial. 把后辈托付的战友。没有。 Kemudian Kuan Yu pun bersedih ada di pinggir danau, ia pun kecewa. Bahkan setelah Chu Yun kehilangan ingatannya, ia tidak ada dalam hati Chu Yun. Di saat itulah ada sosok wanita yang bertanduk seperti orang yang kuat. Wanita bertanduk itu pun mengatakan kebencian yang begitu kuat dan kerajaannya akan segera ditinggalkan lagi. 境界又要，我收你灵手。 Nona tanduk yang merupakan seorang Supreme Emperor mengatakan, ia melihat orang bodoh lainnya yang adalah Kuan Yu. Kuan Yu menyadari itu, ia pun menoleh ke belakang. Nona tanduk merespon, ia memberitahukan bahwa ia akan membantu Kuan Yu mendapatkan orang yang dicintai yang adalah Chu Yun. Namun tampaknya Kuan Yu tidak percaya akan hal itu. Ia pun menyerang, tapi dengan mudah Nona tanduk menghindarinya. Nona tanduk sambil melihat air sungai, ia mengatakan bahwa Kuan Yu mengalami patah hati, berjuang tapi tidak bisa mendapatkan Chu Yun. Tapi Kuan Yu menegaskan bahwa ia akan mengambil apa yang ia mau. Kuan Yu kembali menyerang, tapi Nona tanduk itu berubah menjadi asap ungu, lalu masuk ke dalam tubuh Kuan Yu. Nona tanduk nampaknya akan meminjam tubuh Kuan Yu. 由不得你。 Tidak lama Chu Yun muncul di sana. Chu Yun mengkhawatirkan Kuan Yu karena mau bagaimanapun mereka adalah teman. Lalu Nona tanduk yang ada dalam tubuh Kuan Yu menggoda Chu Yun yang membuat Chu Yun mengantuk. Setelah itu Nona tanduk itu keluar dari tubuh Kuan Yu. Chu Yun nampaknya tidur di dekat Kuan Yu. Sementara Nona tanduk berhasil masuk ke dalam lautan kesadaran Chu Yun. Ia mengetahui bahwa lautan kesadaran ini sangat mirip dengan Chu Xingyun. Ia pun menduga pasti ada teknik untuk membangkitkan orang mati dan juga hukum reinkarnasi di sini. Nona tanduk akan menunggu agar jiwanya memenuhi lautan kesadaran ini agar ia bisa mengendalikan Chu Yun. Kembali ke hutan, Kuan Yu terkejut karena selimut ada padanya. Ternyata itu Chu Yun yang memberikannya. Chu Yun memberikannya karena ia khawatir Kuan Yu menjadi kedinginan. Chu Yun juga memberikan sup bagi Kuan Yu, namun saat itu Kuan Yu langsung saja mencium Chu Yun dan akan mencium lagi. Tapi sayangnya ada ibu-ibu dan bapak-bapak sebelumnya. Hal itu jelas membuat Kuan Yu menjadi malu. 哪来的毯子？左右，怎么了，千月？不， Ibu-ibu itu bersama bapak-bapak akan pergi ke pasar yang akhirnya Chu Yun dan Kuan Yu akan ikut bersama mereka. Di pasar tentunya banyak barang yang ditawarkan. Kemudian Chu Yun nampaknya pamit dan berpisah di sini dengan ibu-ibu tersebut dan berterima kasih atas tumpangan sebelumnya. Sebelum pergi, ibu-ibu itu juga memberitahukan Kuan Yu, yakni dengan 3 teknik merayu untuk mendapatkan Chu Yun. Setelahnya Chu Yun ingin membelikan ukiran kayu kepada Kuan Yu. Namun Kuan Yu langsung memotong kayu di sana untuk membuat ukiran dari Chu Yun. 你看这个木雕，我吧，好说。 Di pasar itu juga Chu Yun membelikan sebuah kerincingan. Kuan Yu bercerita bahwa dulu ia juga punya teman masa kecil yang memberikannya ini kepadanya, yang akhirnya kerincingan itu dikembalikan lagi. Yang dimaksud adalah Liu Xiang yang mengambil mainan kerincingannya yang seharusnya itu menjadi miliknya. Di saat itulah Kuan Yu menyadari bahwa memang ia tidak bisa mengambil apa yang bukan miliknya. Seperti ia tidak bisa mengambil Chu Yun dari Liu Xiang. Ketika itu ada 2 bocil yang salah satunya menangis karena berdebat soal kerincingan, yang akhirnya Kuan Yu memberikan kerincingannya kepada bocil yang menangis tersebut. Dan Kuan Yu mengingatkan agar 2 saudara perempuan itu harus bersikap baik dan rukun. Kuan Yu juga mencubit salah satu bocil yang tidak mau rukun, yang akhirnya 2 bocil itu melarikan diri. Tidak lama muncul orang-orang yang dikejar-kejar oleh kuda iblis. Kuan Yu menantang Chu Yun. Ia mengeluarkan cambuknya dan ingin bertanding siapa yang dapat menjinakkan kuda iblis terlebih dahulu. Setelah itu mereka berdua pun menaiki kuda iblis. Chu Yun juga membantu Kuan Yu yang nampaknya belum bisa menjinakkan kuda iblis.
别欺负我姐！你是谁？别出口！你能行驯服养马？行，我来帮你。 Selanjutnya mereka berdua duduk dan tampaknya Chuyun menang karena bisa menaklukkan kuda iblis lebih dulu. Sebelum tidur, Chuyun memberikan ukiran kayu berbentuk Kuan Yu yang sedang menaiki kuda. Kuan Yu juga menceritakan tentang pengalamannya yang menarik yang ia lalui sebelumnya. Chuyun tahu pastinya Kuan Yu lelah dalam perjalanan ini. Meski begitu, Kuan Yu masih bertekad untuk menjalani petualangannya yang lebih hebat lagi. Kemudian tiba-tiba saja saat matahari terbit, Kuan Yu pun mencium Chuyun. Ia juga berterima kasih karena Chuyun yang telah menemaninya hari ini. 和我说说吗？很长的路可以走。今天是我这辈子最满，没有遗憾了。 Kembali ke lautan kesadaran Chuyun. Di sana Nona Tanduk berambisi untuk menemukan cara membangkitkan suaminya. Namun ia dikejutkan oleh Chuyun yang muncul. Hingga ia keluar dari lautan kesadaran. Chuyun berterima kasih atas kekuatan 9 warna milik Nona Tanduk. Karena membantunya menyehatkan jiwa. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Yang pastinya Chuyun berhasil mengalahkan Nona Tanduk. Nona Tanduk menjadi kecewa karena ia tidak bisa membuat suaminya bangkit kembali. 他放下了，清楚。学了300年梦醒之 Chuyun mengeluarkan tubuh Dharma suami Nona Tanduk dari dahi Nona Tanduk. Tubuh Dharma itu bilang bahwa ia sudah memetik bunga untuk Nona Tanduk di gunung. Dan nampaknya Nona Tanduk pun ikut bersama jiwa suaminya untuk bereinkarnasi. Yang artinya mereka berdua kembali ke akhirat. Chuyun juga mendapatkan kekuatan 9 warna untuk menyehatkan jiwanya. Selanjutnya Chuyun pun akan kembali ke Snow City, tempatnya iblis bersembunyi untuk mengalahkan klan iblis. Agar umat manusia punya harapan. Yang pastinya akan dibantu oleh Kuan Yu. Mereka berdua pun langsung saja berangkat. 那年我在骊山为你战，我不想再哭。那里是妖族的藏兵库神魂，他们来还时，醒的你信吗？啊，助我一臂之力。 Sementara itu di klan iblis, Supreme Emperor Yingho mendapatkan semua patung cinta Chuyun yang ditinggalkan oleh Liu Xiang. Yingho nampaknya memerintahkan seseorang untuk menghabisi Liu Xiang. Setelah itu diperlihatkanlah di klan iblis, Chuyun dan Kuan Yu sedang memantau konvoi yang akan masuk ke klan iblis. Tentunya kata Chuyun yang mereka angkut itu merupakan ramuan ajaib dan juga senjata. Chuyun menyerang kuda yang membawa senjata. Pastinya kata Chuyun senjata itu akan dikirim ke kota Guisui. Mereka berdua harus menemukan kesempatan untuk menghancurkan gudang senjata. Chuyun pun memperlihatkan 2 kuping klan iblis dan nampaknya meminta Kuan Yu untuk berpura-pura menjadi bagian dari klan iblis. Akan tetapi Kuan Yu tidak mau. 除了丹药，站着这批兵器不气，这车队之去你下的，你说想解放北部。改姓，绝不会假。 Mereka berdua pun akan masuk, tapi dihalangi oleh 2 manusia sapi karena tidak boleh masuk. Tapi Chuyun bilang bahwa ia ingin bergabung dengan tentara. Salah satu manusia sapi bertanya apa yang ada di belakang Chuyun. Karena ia melihat Kuan Yu memakai kuping dari klan iblis, akhirnya Chuyun dan Kuan Yu pun dipersilakan masuk. Mereka berdua dipandu oleh manusia sapi untuk masuk ke dalam kantor wajib militer. 在干什么？坐下来。跟我来吧，1000把上品兵器，怎么比昨日低了？ Sementara itu di dalam kantor wajib militer ada manusia babik yang marah. Karena ia harus membayar 20.000 yuan untuk bergabung dengan tentara. Namun penjaga yang adalah manusia kambing tidak mau menerima. Karena memang aturannya seperti itu. Chuyun memberikan 100.000 yuan agar mereka berdua bisa masuk militer. Dan ada yang ingin dibicarakan oleh Chuyun. Karena di situ juga sudah memasang penghalang agar tidak terdengar dari luar. Chuyun pun ingin tahu lokasi gudang senjata. Tapi manusia kambing meminta 1 juta yuan agar ia memberitahukannya di manakah gudang senjata itu. Kuan Yu langsung menodongkan senjatanya kepada manusia kambing karena ingin memeras mereka berdua. Manusia kambing ketakutan dan akan memberitahukan semuanya. Ia memberitahu bahwa gudang senjata berada di belakang mansion tuan kota. Diketahui di sana 600 orang bergantian menjaga tempat tersebut. Manusia kambing juga bersedia untuk mengantarkan mereka berdua ke sana. 兵器库，少废话，胆小贪财的妖族。大阵庇护，
Kemudian Chuyun pun menggunakan metode rahasia dari segel Kaisar Suzuki. Chuyun berjaga-jaga jika manusia kambing itu berkhianat. Manusia kambing bersama Chuyun dan Kuan Yu akan tiba di pintu gudang senjata. Manusia kambing menyuruh penjaga untuk pergi karena ia akan membuka pintu gudang. Lalu Chuyun membuat semacam segel untuk membuka pintu gudang. 现在也还没到换班时间，您怎么来了？你们请。不。 Tapi segel itu memicu kedatangan dari ketua penjaga yang marah. Ketua penjaga itu marah dan mengatakan siapa yang berani masuk ke wilayahnya. Manusia kambing beralasan bahwa ini kesalahan kecil saat ia memeriksa segel. Setelah itu manusia kambing tidak menyangka bahwa ketua penjaga yang adalah pencuri tua Huijen memasang jebakan di segel pintu. Chuyun pun ingin tahu di manakah bisa mendapatkan obat rahasia. Manusia kambing mengatakan harus ke tempat jenderal penempaan. Chuyun dan Kuan Yu akan pergi ke sana. 这小的检查法阵，天理难容，看不透我身上。多谢你的情报，这老贼只会把命。退人足更。 Setelah tiba, Kuan Yu ingin manusia kambing penempa itu untuk menempa pedang patahnya. Tapi manusia kambing tidak mau, karena ia menempa hanya untuk orang-orang penting. Meski begitu, manusia kambing tetap akan memeriksa pedang. Ia tahu pedang patah ini membutuhkan lebih dari 10.000 tahun kekuatan roh kayu dan tidak bisa diperbaiki. Kuan Yu memprotes, bukankah manusia kambing adalah salah satu dari 3 ahli penempaan terbaik di kota Guizhou ini? Kuan Yu meragukan reputasi dari manusia kambing ini. 如此无能，修不了，修不了，鬼水城。 Hingga akhirnya Chuyun muncul di sana dan menantang manusia kambing untuk adu penempaan. Dan nampaknya ini sudah diatur oleh mereka berdua. Chuyun mengeluarkan roh kayunya untuk memperbaiki pedang, sekaligus dengan api nirvananya. Sehingga pedang Kuan Yu pun berhasil diperbaiki. 这是谁？万年的木，能都颤抖。是。 Hal itu membuat orang-orang dari klan iblis menjadi terkejut. Karena Chuyun bisa mengubah pedang yang disebut sampah dan juga memperbaikinya. Salah satu dari orang klan iblis pun akan melaporkan ini kepada ketua penjaga untuk merekrut Chuyun, yang seorang jenius penempa. Manusia kambing penempa tidak percaya, ia pun menantang jika bisa memotong pedangnya dengan pedang Kuan Yu. Kemudian Kuan Yu pun dengan mudah menghancurkan pedang milik manusia kambing. Di tempat lainnya, di ketua penjaga yang adalah tuan kota Huijin, ia mendapat laporan bahwa Chuyun adalah seorang penempa dan juga seorang pemurnian yang hebat. Huijin pun mengatakan bahwa ini adalah hal yang menarik. 见，万年玄小鸡吧。 Sementara itu kembali kepada Chuyun. Kata Chuyun, hanya dengan melakukan ini, maka ketua penjaga akan meliriknya sebagai seorang pemurnian yang jenius. Dan pastinya akan tertarik untuk merekrutnya. Dan berikutnya adalah tentang kepercayaan. Dan apakah bisa ia mendapat kepercayaan dari ketua penjaga? Setelah itu Chuyun pun bisa mengambil kuncinya untuk membuka gudang senjata. Terlihat di gerbang ada 2 manusia sapi yang kedatangan manusia tikus. Manusia tikus itu ingin disebut tampan dan juga tinggi perkasa. Kuan Yu mengatakan apakah manusia tikus datang ke sini untuk menjemput. Tapi manusia tikus bilang ia adalah penguasa bumi yang adalah ras tikus. Ia tidak pernah mau untuk menjemput seseorang. Namun saat itu Chuyun memberikan sejumlah uang kepada manusia tikus. Hingga akhirnya manusia tikus itu pun mengantarkan mereka berdua ke hadapan ketua penjaga. 错了，鼠辈可以随便叫的。不太懂规矩。那是灰烬帝尊派来接我。 Manusia tikus menghadap dan menghormat kepada ketua penjaga. Ia memarahi Chuyun dan Kuan Yu karena tidak menghormat kepada ketua penjaga. Namun pastinya Chuyun tidak mau, ia hanya fokus untuk tujuannya. Dan ia telah melatih ki-nya. Hanya dengan begitu, maka ia bisa menciptakan senjata yang kuat. Manusia tikus berpikir bahwa itu hanyalah omong kosong dari Chuyun. Tapi Kuan Yu mengatakan bahwa Chuyun adalah gurunya yang telah melatihnya selama bertahun-tahun dan pastinya sangat hebat dalam melatih ki.
我练我的气，若师傅练气多年得无旁骛。什么心无旁骛？我是来投诚的。 Ketua penjaga menyuruh untuk menyudahi perdebatan itu. Ia pun menanyakan apakah tujuan Cuyun datang ke kota Guisu ini. Cuyun beralasan bahwa ia telah dilatih oleh gurunya selama bertahun-tahun dan juga telah mengajarkannya membuat senjata hebat. Gurunya ingin Cuyun pergi ke kota Guisu ini untuk menjadi seorang penempa senjata yang hebat. Daripada itu, ia datang kepada ketua penjaga. Cuyun juga membuat alasan bahwa gurunya memang datang ke kota ini. Tapi sayangnya gurunya meninggoy untuk melindungi dirinya karena ada sekelompok orang yang menyerang dirinya. Namun saat itu, ketua penjaga mengetahui dan membuka penyamaran Kuan Yu. Kemudian menekan Kuan Yu dengan kekuatannya. Ia juga bertanya mengapa Cuyun mau merekrut manusia sebagai murid untuk pelatihan Ki. Cuyun membuat alasan lagi bahwa Kuan Yu adalah orang yang cocok untuk membantunya menyempurnakan senjata ajaib yang lebih cepat. Cuyun tidak peduli Kuan Yu adalah manusia ataukah iblis. Ditambah lagi kata Cuyun bahwa Kuan Yu bukan orang yang telah menghabisi gurunya. Ia tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah karena gurunya memang dihabisi oleh sekelompok orang. Ketua penjaga mengatakan pantas saja Cuyun menjadi orang sombong karena memang seorang jenius. Lalu muncullah bawahan ketua penjaga yang adalah praktisi topeng. Ia menantang Cuyun dan harus membuktikan bahwa Cuyun memang seorang jenius. Manusia tikus akan memilih salah satu senjata terbaik. Dan Cuyun harus memilih lagi senjata yang lebih baik dari senjata yang dipilih oleh manusia tikus. Cuyun tidak takut dengan hal itu. 替一群恶徒顶罪，先挑一柄，证明你真的是你先把最好的选了不就？你的眼光，只有最好的锻造师。你就不怕他将 Lalu manusia tikus memilih salah satu senjata terbaik. Selanjutnya adalah Cuyun yang memilih senjata. Cuyun pun memilih salah satu senjata besi tua. Cuyun menjelaskan bahwa belati ini terbuat dari besi awan bintang hitam. Namun karena memilih senjata itu, Cuyun tidak menang. 这可是你让我昆仑乌金打造的。跟我比吧？没吧你？还选？你选这端明显，实用之人有走火入魔。 Selanjutnya, Cuyun memurnikan belati tersebut memakai kekuatan api nirvana. Walau sudah dimurnikan, manusia tikus masih menganggap senjata yang ia pilih adalah tingkat atas. Tapi Kuan Yu bilang bahwa mungkin keterampilan iblis dan manusia memiliki perbedaan. Hal itu membuat manusia tikus menjadi marah. Kemudian Cuyun menyuruh manusia tikus untuk memotong belati ini yang sudah ia murnikan. Manusia tikus menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan belati Cuyun. Tapi justru belatinya yang malah hancur sendiri. 帅，请兵，顶级黄旗相提并论。得刀。 Hal itu membuat praktisi topeng berkata bahwa Cuyun memang seorang jenius dalam pemurnian. Cuyun mengatakan bahwa belati ini telah ia singkirkan dari roh jahat. Daripada itu menjadi sangat kuat. Ia pun memberikan belati itu kepada praktisi topeng. Ketua penjaga memberitahu sebelumnya ia meremehkan Cuyun, tapi sekarang Cuyun sudah terbukti. Ketua penjaga menyuruh manusia tikus untuk menyiapkan rumah untuk Cuyun. Ketua penjaga juga berpikir karena Cuyun seorang pemurnian jenius, mengapa ia tidak memberikan kunci rumah harta karun itu kepada Cuyun? Dan Cuyun akan bertanggung jawab atas pemurnian senjata di kota Guisu ini. Cuyun berterima kasih atas tanggung jawab yang diberikan, tapi ia khawatir sulit untuk mengambil tanggung jawab ini. Ketua penjaga yang melihat bahwa Cuyun bukan orang yang serakah, ia pun memberikan token gudang harta karun kepada Cuyun. Dikarenakan ia percaya kepada Cuyun. 办的，还望帝尊收留。但本尊还是谢帝尊。你的头发，通过这鬼水城的猎物，怕是难当大官。木不贪婪，帝尊放心，你的品性。 Setelah hal itu, Cuyun mengatakan kepada Kuan Yu bahwa ia akan menjara rumah harta karun ini. Cuyun menugaskan Kuan Yu untuk membuat kota Guisu ini menjadi kacau. Kuan Yu mulai untuk menjalankan tugasnya. Ia pun menaruh beberapa mantra peledak dan meledakkan rumah klan iblis di sekitar. Para manusia sapi yang melihat ledakan ini, mereka mencari air untuk memadamkan api.
Sedangkan Kuan Yu bilang semakin banyak kekacauan maka semakin baik. 越乱越好。一队人去灭火。顺利进行。 Sementara itu berpindah kepada manusia tikus yang mengatakan bahwa ia dengan mudah bisa menipu Chuyun dan mendapatkan uang, dan tinggal beberapa ratus lagi targetnya adalah 100 juta baturah. Tidak lama muncullah Chuyun di sana yang akan menuju gudang harta karun. Manusia tikus dengan manis ingin membantu Chuyun untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang. Ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih tahu daripada dirinya, yakni tentang gudang harta karun ini. Ini juga merupakan sebuah kehormatan baginya untuk membantu Chuyun. Ia juga tidak takut kena masalah jika membantu Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun menyuruh manusia tikus untuk mengikutinya ke gudang harta karun. 宝库之前是我在的地方多着呢，能为大人服务。这 Di gudang harta karun, Chuyun menemukan banyak pedang yang ternyata rata-rata senjata di situ semuanya adalah senjata kerajaan. Namun tiba-tiba senjata itu hancur karena ketua penjaga sudah menaruh sebuah formasi larangan. Jika ada yang menyentuh pedang, maka pedang bisa menghancurkan gudang senjata. 宝库里的武器在老爷大人，不如我们一起，但连灰都不剩。 Chuyun pun mengajak kerjasama kepada manusia tikus untuk menghilangkan larangan dalam pedang. Mereka berdua akan mengambil semua pedang di sini. Tapi nampaknya manusia tikus tidak mau karena ia takut kepada ketua penjaga. Meski begitu, manusia tikus tetap menerimanya karena Chuyun akan membagi dengan bagian. Chuyun mendapatkan 70% dan manusia tikus mendapatkan 30%. Manusia tikus memberitahu bahwa ada celah sedikit di pedang yang itu tidak akan memicu larangan. Chuyun menyuruh manusia tikus untuk memberitahukan di mana titik celahnya. Manusia tikus memanggil para bawahan tikusnya untuk melakukan. 夏华海也要为你办案，你个废你！这禁制有个小小的，是。 Kembali kepada Kuan Yu yang dikejar-kejar oleh manusia sapi, tapi ia berhasil mengalahkan mereka. Akan tetapi muncul lagi manusia beruang yang meremehkan Kuan Yu, beraninya mengacau di kota Guisui ini. Kuan Yu menggunakan jurus bayangan untuk mengecoh manusia beruang. Tapi manusia beruang menggunakan semacam lonceng untuk mengalahkan semua jurus bayangan dari Kuan Yu. Dan juga menemukan Kuan Yu yang asli. Ia mengetahui bahwa Kuan Yu adalah anak buah dari Chuyun. Terlihat Kuan Yu juga cukup terluka dan meneteskan darah. Chuyun merasakan bahwa Kuan Yu memang berada dalam masalah. 回水城，不远。你是想跑没跑？水间月果然有鬼啊！ Terlihat pedang sudah terkumpul dan manusia tikus memasukkan pedang bagiannya. Namun saat itu Chuyun menggunakan kekuatannya agar manusia tikus ketahuan mencuri. Manusia tikus ketahuan oleh dua manusia harimau yang menjaga. Mereka akan membawa manusia tikus kepada ketua penjaga. Tapi manusia tikus berhasil melarikan diri dengan tekniknya. Terlihat Chuyun di situ berpura-pura terluka. Chuyun pun dibawa ke hadapan ketua penjaga. Manusia harimau mengatakan bahwa manusia tikus mencuri harta karun dan juga melukai Chuyun. Ketua penjaga langsung pergi untuk menangkap manusia tikus. 都会杀了我的！好，你还想？是，才做了此等错事。重伤陆云大人，城外，我要他。 Tidak lama muncullah manusia beruang yang akan melapor kepada ketua penjaga. Tapi ia mengetahui bahwa Chuyun memiliki motif tersembunyi dengan membuat ketua penjaga pergi. Manusia beruang menyerang dengan palunya, tapi dengan mudah dihalau oleh Chuyun. Chuyun tidak menyangka manusia beruang selemah ini, padahal katanya kekuatan manusia beruang di bawah ketua penjaga. Chuyun menyelamatkan Kuan Yu yang diikat oleh kekuatan. Mereka berdua pun akan melarikan diri. Tapi manusia beruang tidak akan membiarkan itu. Namun dengan satu serangan pedang dari Chuyun berhasil menghabisi manusia beruang. 你猜对了，大将，抓紧离开这儿。你还不够格。灵师，罗云， Tidak lama muncullah ketua penjaga yang berhasil menangkap manusia tikus. Ia menyebut Chuyun hebat karena berhasil mempermainkannya. Manusia tikus yang ditangkap juga marah karena Chuyun menjadikannya sebagai kambing hitam.
Terlihat Kuan Yu mencoba untuk menyerang ketua penjaga, tapi ia ditangkap oleh kekuatan hitam dari ketua penjaga. Selanjutnya Chu Yun melawan, ia menghindari serangan dari ketua penjaga, lalu menyuruh Kuan Yu untuk pergi terlebih dahulu. Chu Yun pun melemparkan Kuan Yu ke dalam portal ruang. Sementara itu ketua penjaga sangat marah kepada Chu Yun karena Chu Yun mempermainkannya, merampok gudang senjatanya, dan juga menipu dirinya. Ia pastinya sangat menginginkan Chu Yun meninggoy. 你先离开，我抢了我武器，只有这几招吗？ Sementara itu di klan iblis, banyak manusia iblis yang membicarakan tentang siapa yang akan menang pertarungan antara Chu Yun dan ketua penjaga akan dimulai. Ditambah lagi Chu Yun dalam keadaan yang tidak menguntungkan karena juga mengusir seorang wanita yang adalah Kuan Yu karena hanya akan menghalangi pertarungan. Manusia tikus itu yakin bahwa Tuan Kota yang adalah ketua penjaga pasti akan menang melawan Chu Yun. Para manusia iblis itu pun berlarian ke dalam tempat pertarungan untuk menaruh taruhan mereka. Terlihat di arena lahar Chu Yun bertarung melawan ketua penjaga, namun ia berhasil menyudutkan ketua penjaga. Hal itu membuat ketua penjaga menjadi marah. Ia pun akan membuat Chu Yun menjatuhkan senjatanya, juga akan membuat Chu Yun menjadi senjatanya. Terjadi kembali pertarungan di antara mereka berdua. 你可就死了！武器吐出来，眼泪让我妖族神威。废话。 Di sisi lainnya ada seorang wanita yang mengeluarkan 2 kartu, yang adalah Chu Yun dan ketua penjaga, dan menawarkan siapa yang akan dipilih. Karena jika menang maka mereka akan kaya. Pastinya banyak yang memasang untuk ketua penjaga, disebabkan ketua penjaga mereka pasti akan menang melawan Chu Yun. Kembali ke arena, ketua penjaga akan mengeluarkan kekuatan ia yang sebenarnya. Ternyata ini merupakan kekuatan niat membunuh yang kuat. Chu Yun mengetahui nampaknya kekuatan pedang tidak akan berguna melawan niat membunuh dari ketua penjaga. Ketua penjaga menegaskan bahwa ia hanya akan menjadi semakin kuat karena Chu Yun melawan ras iblisnya. Namun ketika ketua penjaga akan menyerang Chu Yun, serangannya dihentikan oleh Liak Xiang yang muncul. 炼制武器时产物炼成兵器，会让我变得更加强。 Pemandu wanita bilang bahwa apakah para iblis akan menambah taruhannya, karena ketua penjaga akan melawan 2 orang sekaligus yang adalah Chu Yun dan Kuan Yu. Para iblis yang melihat kecantikan Liu Xiang, mereka nampaknya akan menaruh taruhan mereka pada Liu Xiang. Tapi manusia tikus mengatakan bahwa mereka adalah klan iblis. Masa ia menaruh taruhan kepada manusia? Yang pada akhirnya manusia tikus akan mempertaruhkan kemenangan kepada Tuan Kota. Kembali kepada Chu Yun yang mengetahui bahwa jejak kekuatan yang ditinggalkan sebelumnya itu adalah dari Liu Xiang. Sedangkan Tuan Kota yang adalah ketua penjaga mengetahui bahwa Liu Xiang adalah komandan besar umat manusia. Liu Xiang mengatakan bahwa ia bersama Chu Yun akan menggantung Tuan Kota di gerbang kota setelah berhasil mengalahkan Tuan Kota. Ia juga bilang kepada Chu Yun bahwa ia berhasil menemukan Chu Yun. Terlihat Chu Yun sendiri mengetahui bahwa walaupun ia baru bertemu pertama dengan Liu Xiang, mengapa ia begitu familiar dan patah hati. Chu Yun pun langsung memperkenalkan dirinya. Sekilas Liu Xiang melihat Chu Yun yang adalah kekasihnya. Tapi Chu Yun bilang bahwa ia adalah Liu Yun. 是吧？带走你的尸体，云哥哥。 Kemudian tiba-tiba saja ia pun diserang oleh ketua penjaga. Chu Yun tidak suka karena ketua penjaga menyerang secara diam-diam. Ketua penjaga mengeluarkan binatang jahat dari portal untuk menghabisi Chu Yun dan Liu Xiang. Namun dengan kerjasama Chu Yun dan Liu Xiang berhasil menghancurkan binatang jahat tersebut. 一万，偷袭这就无法控制了。第2人尸骨该到此终结了。这黑煞横扫起。 Setelah hal itu, ketua penjaga membuat semacam formasi untuk mengalahkan Chu Yun dan Liu Xiang. Terlihat para klan iblis juga terpengaruh oleh kekuatan dari formasi itu. Liu Xiang mengatakan bahwa mereka harus menemukan pusat formasinya lebih dulu. Ketika itu Liu Xiang juga hampir saja tertipu dengan ilusi yang memperlihatkan
bahwa Chuyun dicekik oleh ketua penjaga. 两个人族英杰，英杰吗？ Kemudian Liu Xiang menggunakan kekuatan esnya untuk membekukan formasi, ditambah dengan Chuyun dengan 13 pedang surga. Yang hal tersebut berhasil menghancurkan formasi. Selanjutnya, Liu Xiang menggunakan kekuatan esnya untuk membekukan ketua penjaga. Dilanjutkan dengan menggunakan kekuatan tangan es untuk menghancurkan tubuh ketua penjaga. 被锋利的匕首到阵眼的，早晚寒冰诀，借你的把戏，诸天13剑。 寒领域， Namun karena tubuh ketua penjaga itu abadi, keluarlah vitalitas yang adalah kekuatan hitam. Chuyun menggunakan telapak tangan api sejatinya untuk menghancurkan vitalitas. Setelah berhasil menghancurkan vitalitas dari ketua penjaga, Liu Xiang nampaknya sedikit terluka parah. Chuyun mengkhawatirkannya dan mereka berdua pun akan kembali. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul formasi penghalang yang itu adalah senjata pemblokiran tingkat kaisar, mencegah agar mereka berdua tidak keluar dari klan iblis. Ternyata kekuatan ini dari kaisar kekacauan. Ia pun mengatakan pastikan bahwa Chuyun akan meninggal di tempat ini. 一掌真火，变开， 不好，是已地经伤了肺腑。 无碍。 名不虚传。 Setelah hal itu diperlihatkanlah orang-orang dari klan iblis mengincar Chuyun dan Liu Xiang. Diberitahukan siapa yang berhasil menangkap mereka berdua akan dihadiahi 1 juta. Para manusia harimau itu pun mencoba untuk menyerang Chuyun dan Liu Xiang yang sedang melarikan diri. Manusia harimau itu membicarakan bahwa Liu Xiang memang komandan umat manusia, tapi Chuyun juga adalah seorang yang menjadi pura-pura menjadi iblis. Chuyun juga orang yang menghabisi ketua penjaga yang adalah ketua penjaga, yang adalah disebut Kaisar Abu. Tapi sekarang mereka berdua sedang terluka parah dan tampaknya tidak sulit untuk menangkapnya. Sementara itu Chuyun dan Liu Xiang berpura-pura menjadi seorang pedagang dan menjadi seorang iblis, dan mereka pun akan menutup toko. 杀了灰烬帝尊，都是何方神圣啊！还好他们夫人辛苦啊！ Manusia harimau menanyakan kepada Chuyun dan Liu Xiang yang sedang menyamar, apakah baru saja melihat seorang pria dan wanita berlari lewat sini? Chuyun yang memakai tanduk mengatakan bahwa ia memang melihatnya, tapi ia tidak dapat mengingatnya. Bahkan Chuyun menawarkan untuk menggambar orang yang dimaksud itu, agar ia dapat mengingatnya. Tapi karena para manusia harimau itu tidak mau, ia pun tidak jadi menggambar. Para manusia harimau itu juga sempat meragukan apakah Chuyun dan Liu Xiang adalah pasangan iblis. Namun mereka pergi begitu saja. Begitu melihat Liu Xiang dan Chuyun memegang tangan, diperlihatkanlah ada manusia babik yang disandra di rumah karena ulah dari Chuyun dan Liu Xiang yang meminjam dagangannya. Kembali kepada Chuyun dan Liu Xiang yang bingung bagaimana caranya menembus formasi ini. Chuyun baru ingat ia punya sesuatu untuk menghancurkan formasi. Ia pun mengajak Liu Xiang untuk kembali ke rumah tuan kota. 能阻断阵法的还这封城大阵的办法， Sementara itu diperlihatkanlah ada manusia sapi yang menjaga pintu gerbang. Mereka pun tampaknya mengantuk dengan kekuatan dingin yang dipancarkan oleh Liu Xiang. Mereka bilang tidak akan ada apapun yang terjadi karena Kaisar Abu juga sudah meninggoy. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan Chuyun dan Liu Xiang. Chuyun pun membuat pingsan para penjaga tersebut. Ia mengetahui bahwa penjagaan di sini longgar. Daripada itu bisa dengan mudah masuk ke rumah tuan kota. Chuyun mengeluarkan sebuah token lalu masuk bersama Liu Xiang ke rumah tuan kota. Di dalam Chuyun juga memakai token kembali untuk membuka pintu rahasia. 自然也想不到，看来确实还得亲自探一探。 Ketika menjelajah ruang rahasia terdapat banyak jebakan. Untungnya saja Chuyun berhasil menyelamatkan Liu Xiang. Tidak lama ruang rahasia itu pun akan runtuh dan bergetar. Mereka berdua pun langsung berlari. Karena itu ternyata adalah sebuah jebakan pedang yang menyerang Liu Xiang. Liu Xiang terus berlari yang akhirnya ia pun hampir terkena jebakan.
Tapi Chuyun langsung sigap untuk menyelamatkan Liu Xiang. Bahkan ia rela untuk mengorbankan dirinya yang terkena jebakan. 没事。我没事。 Setelah itu Liu Xiang mencoba untuk menyembuhkan Chuyun. Tapi Chuyun bilang agar Liu Xiang jangan habiskan kekuatan spiritual, karena mereka ditargetkan untuk ditangkap. Tapi saat itu racun api dari tubuh Chuyun pun menyebar, yang hampir membakar seluruh tubuh Chuyun. Yang akhirnya Liu Xiang menggunakan kekuatan esnya untuk menyembuhkan racun api dari tubuh Chuyun. 一点火头罢了。 怎么了？ Setelah berhasil melakukannya, Liu Xiang mengambil barang yang untuk menghancurkan formasi. Mereka berdua pun kembali untuk berjalan dan mencoba untuk menghancurkan formasi dengan barang yang sudah didapatkan itu. Di saat itu formasi pun berubah, yang ternyata Kaisar Kekacauan menggunakan teknik pemburuan jiwa. Liu Xiang langsung gunakan kekuatan esnya untuk bertahan, yang akhirnya ia pun tepar. 你说什么？腿不是没断吗？ 混沌天王， Setelah sadar, ia pun ada di dekat Chuyun, dan ternyata Chuyun yang menyelamatkan Liu Xiang. Chuyun juga menanyakan mengapa Liu Xiang sebagai komandan umat manusia mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Ternyata kata Liu Xiang, mereka berdua memang sama-sama ras manusia membutuhkan Chuyun dan juga Liu Xiang. 理由是什么？ 身为人族统帅的你， Sementara itu berpindah kepada Kaisar Kekacauan yang mendapat laporan dari klan iblis bahwa belum bisa menemukan jejak dari Chuyun dan Liu Xiang. Kaisar Kekacauan sangat marah karena klan iblis tidak becus menemukan dua orang yang padahal sedang terluka parah. Kaisar Kekacauan memuji Chuyun yang memang bisa keluar dari kurungan waktu Supreme Emperor Yingho. Dan sekarang Chuyun menghilang lagi tepat di bawah kekuatannya. Namun tiba-tiba saja wujud tubuh roh dari Supreme Emperor Yingho muncul dan memberitahukan kepada Kaisar Kekacauan bahwa Chuyun berada 10 mil di selatan kota. 出荧惑的时间漏而失踪，团团转。 Chuyun mengatakan kepada Liu Xiang bahwa nampaknya para suku iblis sudah mengetahui tentang perampokan gudang senjata. Dan pastinya suku iblis akan meningkatkan pencarian di kota iblis ini. Hal itu dibenarkan oleh Liu Xiang. Ditambah lagi walaupun mereka memiliki formasi untuk keluar dari klan iblis ini, tapi ia tidak bisa menemukan titik terobosan yang aman untuk keluar dari sini. 4 gerbang utama di klan iblis ini di gerbang utara dekat dengan istana Kaisar Chaos. Sedangkan kata Chuyun di gerbang barat adalah jalan raya militer utama. Satu gerakan saja itu akan mempengaruhi seluruh militer. Kemudian kata Liu Xiang, gerbang timur adalah pintu masuk dan keluar bagi tawanan manusia. Ia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Hingga akhirnya mereka berdua pun tampaknya sepakat dengan menaruh 2 bendera di sana dan setuju untuk melakukan kerjasama yang sudah mereka berdua sepakati. Namun tiba-tiba saja ada yang menyerang memakai panah. Kata Chuyun, tampaknya memang seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Liu Xiang pun akan menghadapi orang ini. Sedangkan Chuyun akan pergi dan akan menunggu Liu Xiang di luar kota. Setelah hal itu, Liu Xiang berhasil mengalahkan para manusia babik yang menyerang menggunakan panah. Namun setelahnya Liu Xiang terluka. Lalu muncullah Kaisar Chaos yang adalah Kaisar Kekacauan. Ia mengatakan bahwa Liu Xiang terluka luar dan dalam, hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Liu Xiang tidak gentar walaupun ia melawan Kaisar Kekacauan. Liu Xiang pun berhasil menyudutkan Kaisar Kekacauan. 换个时辰就会。有时辰足矣。这第一人 Tapi Kaisar kembali mengeluarkan kekuatan domainnya yang adalah ruang kekacauan. Ia mengatakan bahwa di ruang kekacauannya, kekuatan spiritual Liu Xiang yang besar akan secara otomatis meluap dan akan menjadi makanannya. Liu Xiang mencoba untuk melawan, ia pun harus mencari cara untuk keluar dari ruang kekacauan ini.
Liu Xiang pun bertahan dengan lonceng jiwanya dari serangan Kaisar Kekacauan. Kaisar bilang walaupun ia tidak bisa menyakiti Liu Xiang, secara perlahan Liu Xiang pastinya akan merasakan. Tapi Liu Xiang yakin bahwa cepat atau lambat formasinya akan pecah. Kaisar Kekacauan meragukan karena Liu Xiang pastinya akan kalah, karena hanya mengandalkan roh Cuyun. 敢窥探我的神魂，让我一时奈何不了。你不会是在